Indonesia sedang memasuki babak baru dalam pengelolaan keuangan negara. Setelah Sri Mulyani lengser, kini giliran Purbaya Yudisadewa yang dipercaya Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan. Dalam waktu singkat, ia langsung membuat gebrakan, menuai kontroversi, bahkan sampai digugat ke pengadilan. Siapa sebenarnya sosok ini? Dan apa saja fakta terbaru yang wajib kalian tahu? Mari kita bahas tuntas dalam 10 fakta lengkap. Fakta pertama, Purbaya langsung bikin kejutan besar. Ia memutuskan untuk memindahkan 200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank komersial. Tujuannya, meningkatkan likuiditas agar kredit bisa lebih mudah mengalir ke sektor real. Namun kebijakan ini juga menuai pro kontra, karena dianggap berisiko menekan rupiah dan inflasi jika tidak dikelola hati-hati. Berikut statement Pak Purbaya mengenai fakta tadi. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Fakta kedua, Purbaya tidak hanya memindahkan dana, tapi juga membuat aturan baru. Bank-bank negara wajib menempatkan dana itu dalam bentuk deposit on call selama 6 bulan, dengan bunga mendekati suku bunga acuan Bank Indonesia. Dengan begitu, uang negara tidak boleh nganggur, tapi harus langsung masuk ke sistem keuangan. Fakta ketiga, meski menggelontorkan dana jumbo, Purbaya berjanji akan tetap menjaga disiplin fiskal. Ia menegaskan bahwa defisit APBN tidak akan melebihi 3% dari PDB, sesuai undang-undang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Fakta keempat, Purbaya menetapkan target ambisius. Ekonomi Indonesia harus bisa tumbuh hingga 8%. Menurutnya, angka itu bukan mimpi, asal ada kerjasama erat antara pemerintah dan dunia usaha. Meski banyak ekonom meragukan target ini, Purbaya yakin dengan kebijakan agresif, Indonesia bisa melompat lebih jauh. Fakta kelima, Purbaya berencana mengajak Presiden Prabowo untuk patroli anggaran ke kementerian-kementerian besar. Tujuannya jelas, memastikan penyerapan anggaran berjalan maksimal. Ia bahkan memberi tenggat waktu hingga Oktober, jika ada kementerian yang tidak bisa menyerap anggaran dengan baik, dananya akan ditarik kembali ke kas negara, atau dialihkan ke program yang langsung menyentuh rakyat. Fakta keenam, baru seminggu menjabat, Purbaya langsung digugat ke PT UN oleh Tutut Soeharto, putri Presiden Soeharto. Gugatan ini masih misterius, dengan keterangan lain-lain dalam berkas, walau belum jelas substansinya. Kasus ini bikin publik bertanya-tanya, kenapa Menteri Keuangan baru langsung diseret ke pengadilan? Fakta ketujuh, kebijakan injeksi dana 200 triliun ini mendapat kritik dari kalangan akademisi. Ekonom UGM memperingatkan risiko pelemahan rupiah dan inflasi jika dana hanya berputar di bank tanpa banner-banner disalurkan ke kredit produktif. Artinya, kebijakan ini harus dijalankan dengan super hati-hati. Fakta ke-9, pasar keuangan sempat gonjang-ganjing setelah Purbaya ditunjuk menggantikan Sri Mulyani. IHSG dan rupiah sempat melemah karena investor ragu-ragu. Namun menariknya, kini pasar
mulai bergerak positif kembali. IHSG kembali menanjak, sementara 21 juga menunjukkan stabilitas. Banyak analis menilai, meski awalnya penuh tanda tanya, investor mulai melihat arah kebijakan Purbaya lebih jelas. Ini pertanda kepercayaan pasar mulai pulih, dan ekspektasi terhadap ekonomi Indonesia kembali positif. Fakta terakhir, Purbaya dikenal dengan gaya komunikasi yang belak-belakan. Ia sendiri mengaku mulutnya koboi, suka bicara langsung apa adanya, tanpa banyak diplomasi. Gaya ini bikin sebagian orang kagum, tapi juga menimbulkan kontroversi. Apalagi di level internasional, ketika berhadapan dengan lembaga keuangan global. Berikut statement Pak Nurbaya mengenai aliran dana 200 triliun. Untuk mastiin itu uangnya tidak akan digunakan untuk beli SRBI atau SBN, seperti apa Pak nanti mekanismenya? Kita udah bicara dengan pihak bank, jangan beli SRBI atau SBN. Peruntukannya untuk apa berarti Pak? Suka-suka banknya. Yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem. Biar dananya nggak ngendap itu gimana Pak? Sekarang permintaan lagi menurun ya Pak? Ini, jadi orang pernah bilang juga seperti itu bahwa kredit nggak akan naik kalau ekonominya nggak maju gitu kan. Ya. Sudah pernah kita balik, kita kasih uang banyak, kredit tumbuh juga. Kenapa? Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of capitalnya kan. Kalau dia taruh di brankas, rugi dia. Misalnya nggak bisa taruh di BI lagi ya, rugi dia kan. Dia akan terpaksa menyalurkan kredit dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mekanisme berjalan sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya tadinya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras sedikit, kan mereka pintar nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negatif carry, negatif spread gitu. Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian dan ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kredit pasti akan tumbuh cepat dari yang sekarang. Pak, tapi ada hitungannya sih Pak, dalam hitungan itu berapa Pak untuk ke pertumbuhan ekonomi ataupun peningkatan kreditnya berapa persen Pak? Belum. Tapi yang jelas itu kan percobaan pertama. Kita taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu seperti apa dampaknya di ekonomi. Kalau kurang tambah lagi. Pak 200 T itu apa ya Pak nasionalnya? Berapa 200 T? Karena uang saya sekarang ada di BI ada 440 triliun. Saya kurangin separuh. Itu aja daripada nongkrong itu. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi. Dan kan uang kita tambah terus kan. Masuk, ada pajak segala masuk lagi ke sistem. Tapi yang kita jaga adalah jangan sampai kalau kita terbitin bond, kalau kita penarik pajak, sistemnya kering. Pas soal belanja yang seret terus itu permasalahannya apa sih Pak dan solusinya gimana Pak? Oh, belanja yang seret macam-macam. Ini kan ada beberapa kementerian baru kan, yang mungkin sebagian masih belum terbiasa. Saya nggak tahu yang mana detailnya, tapi nanti akan kita dampingin. Pertama mungkin kita kirim orang dari keuangan untuk membantu mereka kalau nggak bisa proses surat-surat segala macam ya. Terus kalau nggak bisa juga kita dampingin. Nanti secara reguler kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting dengan mereka dan jumpa pers di depan teman-teman wartawan semua kenapa lambat supaya semuanya bergerak lebih cepat karena kan Anda yang nanya nanti. Itulah 10 fakta terbaru tentang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dari injeksi Rp 20 triliun, janji defisit tetap sehat, hingga gugatan mengejutkan dari Tutut Soeharto, semua menunjukkan betapa panasnya kursi Menkeu saat ini. Menurut kalian, apakah gebrakan Purbaya akan membawa Indonesia menuju ekonomi 8%? Atau justru penuh risiko? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar isu ekonomi dan politik nasional. Sampai jumpa di video berikutnya.